Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Bertemu lagi dengan saya Dila Suryani Putri. Di video kali ini saya ingin menunjukkan fungsi-fungsi yang ada dalam setiap ikon pada aplikasi Shazam. Berikut ini yang terdapat pada layar merupakan tampilan awal dari aplikasi Shazam. Sebelum mengenalkan kegunaan dari setiap ikon, kita bahas dulu yuk apa sih kelemahan dan keunggulan yang dimiliki dari aplikasi Shazam itu sendiri. Keunggulan yang dimiliki aplikasi Shazam ini yaitu dalam hal mengestimasikan model yang dirancang dapat dilakukan tanpa menggunakan konstanta. Sementara kelemahan pada aplikasi Shazam ini yaitu pengguna diharuskan menghafal atau mengerti instruksi-instruksi yang ditawarkan oleh software ini, serta harus menuliskan kembali dalam bentuk instruksi untuk estimasi suatu modelnya. Pada tampilan awal aplikasi Shazam ini terdapat dua kolom, yaitu kolom Shazam dan kolom editor. Pada kolom Shazam termuat informasi-informasi yang berisikan kapan Shazam ini dibuat, siapa pembuat, di mana dibuat, dan lain sebagainya. Pada kolom kedua ini berfungsi sebagai tempat kita memasukkan instruksi analisis. Jadi perintah-perintah analisis yang akan kita lakukan, kita masukkan atau kita add dalam kolom editor ini. Kemudian setelah kita edit pada kolom editor ini, kita cloning dan hasilnya akan muncul pada kolom. Pada aplikasi Shazam ini terdapat toolbar dan status bar seperti pada Microsoft Office. Pada ikon toolbar pertama yaitu New, di mana digunakan untuk perintah menampilkan lembar kerja baru, yang mana kolom editor. Di kolom editor ini memerlukan analisis data dengan memasukkan perintah-perintah penulisan di dalam kolom editor. Jika ingin menambahkan kolom editor untuk memberikan instruksi baru, cukup dengan mengklik tombol New dan kolom editor baru telah tersedia dan dapat digunakan. Yang kedua yaitu icon Open, di mana digunakan untuk membuka instruksi yang telah kita simpan pada latihan sebelumnya atau percobaan analisis sebelumnya. Jadi apabila kita ingin meneruskan atau mengecek file sebelumnya, kita tinggal mencari di mana file tersebut kita simpan dan kita klik open. Yang ketiga yaitu icon save, di mana berguna untuk menyimpan instruksi Shazam yang telah kita masukkan sebelumnya. Pada penyimpanannya dapat kita lakukan dengan memberi nama sesuai yang kita inginkan dan di mana letak yang kita inginkan. Icon selanjutnya yaitu print, di mana digunakan untuk mencetak hasil lembar kerja yang sudah dikerjakan jika kita ingin hasil lembar kerja tersebut berbentuk printout, di mana caranya sama dengan pada Microsoft Office lainnya. Dengan mengklik icon print, kemudian kita pilih printer dengan printer tipe apa dan page yang mana, kemudian berapa kopian yang akan kita copy, serta kita klik OK. Icon selanjutnya yaitu Cut, di mana fungsinya sama dengan Microsoft Office untuk memindahkan data kepada lembar kerja lainnya dengan cara memblok pada bagian yang ingin kita pindahkan. Kemudian kita klik icon Cut. Kemudian icon nomor 7 yaitu Copy, di mana berguna untuk mengopi data yang kita inginkan dengan memblok bagian mana yang ingin kita copy dan dengan klik copy. Setelah itu data dapat kita pindah pada lembar yang kita inginkan. Pada icon ketujuh yaitu Paste, digunakan untuk menempel atau memindahkan file yang telah kita cut atau kita copy tadi sebelumnya.
Icon ke-8 yaitu run digunakan untuk menginstruksikan kepada Shazam agar dapat melakukan analisis sesuai dengan instruksi yang telah dimasukkan ke kolom editor, dan hasil analisis akan muncul di kolom Shazam. Dan ikon terakhir pada toolbar yaitu stop digunakan untuk memerintah Shazam berhenti melakukan analisis. Dan selanjutnya kegunaan yang ada pada ikon status bar yang meliputi file, edit, view, run, Windows, dan help. Yang pertama yaitu komponen file, di mana fungsinya sama dengan yang ada pada Microsoft Office. Pada file ini terdapat 8 bagian yaitu new, open, save, save as, print, print setup, recent file, dan exit. Komponen kedua yaitu edit, di mana fungsinya untuk mengedit file yang ada. Pada bagian edit ini terdapat 8 bagian yaitu undo, cut, copy, paste, select all, di mana untuk memblok semua yang ada pada lembar kerja editor. Kemudian find next, di mana untuk mencari suatu kata tertentu yang ada pada lembar kerja editor. Dan replace untuk mengganti kata tertentu dengan mengubah secara keseluruhan kata tersebut dengan mudah. Dan komponen selanjutnya yaitu view, di mana untuk mengatur tampilan Shazam. Apabila kita menghilangkan tanda centang pada toolbar, ikon yang ada pada baris kedua akan hilang. Dan apabila kita menghilangkan centang pada status bar, maka yang hilang pada baris pertama. Selanjutnya ada komponen run, Windows, dan help. Sekian pengenalan ikon ataupun komponen yang ada pada aplikasi Shazam. Mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.